Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan di video kali ini saya akan menyinggung sekilas tentang aspek perancangan reaktor batch, yaitu terkait dengan hal-hal apa saja ya yang tadi selain sudah kita singgung terkait waktu reaksi, kemudian juga volume untuk reaktor ya, dan juga terkait dengan laju produksi dari nyawa ya, dan tadi juga di video sebelumnya sudah kita bahas terkait dengan aspek neraca energi dari reaktor batch. Nah, di sini saya akan membahas lebih lanjut untuk menyinggung lebih lanjut terkait dengan perancangan jika nanti reaktor ini akan diaplikasikan di suatu pabrik ya. Nah, reaktor batch walaupun dijalankan secara partaian ya, istilahnya secara partaian itu adalah untuk menghasilkan suatu produk dengan jumlah tertentu, maka kita gunakan suatu bahan ya dengan jumlah tertentu, kemudian dari bahan itu kemudian direaksikan dengan waktu tertentu sehingga kita peroleh tadi produk dengan waktu tertentu. Nah, namun ya untuk suatu pabrik itu tentu menghendaki suatu produksi yang terus-menerus, yang tidak berhenti ya, continue, tidak ada jeda dari satu batch dengan batch berikutnya ya, untuk memaksimalkan kinerja dari dan produktivitas dari pabrik tersebut ya. Karena kalau suatu pabrik di situ banyak mengalami downtime, tidak berproduksi, tentu akan menimbulkan satu kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu, walaupun proses suatu reaksi itu batch, tetapi ketika nanti diaplikasikan ke pabrik, maka diharapkan produk ataupun luaran yang dihasilkan dari reaktor itu dapat dialirkan secara kontinu, secara terus-menerus. Nah, bagaimana caranya? Maka yang dilakukan adalah kita menggunakan reaktor batch dalam jumlah yang lebih dari satu ya, tidak hanya satu. Artinya batch, tadi satu reaktor batch dia akan memerlukan waktu proses tertentu. Nah, setelah proses di satu reaktor batch ini selesai ya, maka diharapkan dilanjutkan oleh reaktor berikutnya ya, produknya itu langsung dikeluarkan. Ketika reaktor ini selesai ya, dikeluarkan produknya, disusul oleh reaktor yang berikutnya. Oleh karena itu di sini untuk perancangan reaktor batch ya, itu sasarannya adalah agar walaupun prosesnya itu batch, tapi diharapkan outputnya adalah output continue ya, prosesnya batch tapi diharapkan outputnya continue. Caranya adalah dengan melakukan scheduling. Nah, dari scheduling ini nanti diperoleh untuk satu hari, untuk reaktor itu beroperasi full ya 24 jam, berapakah jumlah reaktor yang diperlukan dan bagaimana schedulingnya. Nah, untuk penjadwalan reaktor itu biasanya digunakan Gantt chart ya, atau Gantt chart ya, atau diagram balok. Nah, di sini seperti kita ketahui bahwa satu reaktor itu ada tiga kegiatan ya. Yang pertama adalah kegiatan preconditioning ya, biasanya ini untuk penyiapan reaktor ya, kemudian juga untuk pengisian reaktan ya, terus penyiapan reaktor ya. Kemudian setelah reaktor itu siap untuk dioperasikan, maka dilangsungkanlah reaksi selama waktu tertentu ya. Di sini adalah T reaksi untuk mendapatkan suatu konversi tertentu ya. Nah, setelah reaksi itu selesai, maka yang dilakukan berikutnya adalah pengosongan ya. Reaktor itu untuk digunakan pada proses berikutnya, maka produk yang dihasilkan itu harus dikeluarkan ya, harus kemudian reaktor itu dibersihkan. Nah, pada saat produk ini dikeluarkan kemudian ditampung ya, misalkan jika ini saya gambarkan seperti ini. Ini saya ada reaktor, ada dua misalkan ya, ada dua, kemudian ini adalah umpannya ya. Kemudian ini adalah untuk ini adalah untuk produknya.
bawah ya. Nah, ini kemudian ditampung di suatu tangki misalkan ya, ditampung di tangki. Biar lebih jelas saya geser. Nah, kemudian dari sini ditampung di tangki ya, tangki penampung. Kemudian dipompakan ke customer misalkan. Dipompakan ya sana ya. Nah, untuk operasi batch ini tadi diharapkan laju dari pompa ini adalah kontinu. Pompa itu memompakan secara kontinu. Kontinu tergantung dari tadi berapa laju produksi yang diinginkan. Nah, agar pompa ini bisa kontinu, maka supply di tangki penampung ini harus terjaga ya, harus terjaga. Agar itu jangan sampai di sini kehabisan stok ya, sampai lebih sangat rendah sehingga akan mengganggu proses pemompaan ya, sehingga pompa mungkin harus dihentikan. Nah, agar ini supply dari tangki penampung ini tetap bisa kontinu ya, maka tadi misalkan dari reaktor 1 saya jalankan reaksi. Nah, sebelum reaksi di reaktor 1 itu selesai, di reaktor kedua ini udah harus mulai menjalankan reaksinya. Jadi pada saat reaktor di sini selesai, kemudian produknya sudah siap, ya maka ini akan dipompakan ke tangki penampung. Ya. Di saat yang sama ini dipompakan terus. Setelah habis dipompakan. Nah, dari sini sudah harus selesai. Dari reaktor kedua harus selesai. Maka reaktor kedua nanti lanjut, setelah ini selesai langsung dipompakan lagi. Nah, setelah reaksi dari proses pemompaan dari reaktor 2 itu selesai ke tangki, maka dilanjutkan ke reaktor berikutnya. Ya, reaktor berikutnya. Jadi, suplai ke dalam tangki dan suplai ke pompa itu akan berlangsung secara terus-menerus. Nah, secara grafik kita bisa lihat ya, secara grafik bisa kita lihat di Gantt chart yang ada di sini. Nah, jika kita lihat di sini adalah yang merah adalah waktu pengosongan atau waktu unloading atau pemompaan dari reaktor ke tangki penampung atau ke tempat lain. Nah, pada saat di reaktor ini sudah selesai dipompakan, maka schedule dari reaktor 2 itu harus didesain sedemikian rupa sehingga pada saat pemompaan selesai, yang kedua ini siap dipompakan. Ya. Jadi kita harus tahu berapa waktu pemompaan, waktu pengisian ya, dan juga waktu pencucian. Nah, di saat di sini selesai lagi, maka yang reaktor ketiga juga siap dipompakan lagi. Ya, sama terus sampai nanti kembali ke, misalkan ini periode waktunya 24 jam ya, sampai nanti di satu hari itu selesai kembali ke reaktor semula. Di reaktor 1 mulai lagi, sini selesai di ketika reaktor 1 ini sudah siap dipompakan, maka yang reaktor terakhir itu sudah selesai dan begitu seterusnya ya. Jadi didesain seperti ini. Nah, intinya yang penting di sini. Ya, yang penting di sini setelah unloading selesai, berikutnya bisa di unloading. Terus sampai nanti berdasarkan schedule ini dapat diperkirakan untuk operasi kontinu selama 24 jam berapa jumlah reaktor yang diperlukan ya, berdasarkan Gantt chart ini. Ya, kemudian volume reaktor yang diperlukan berapa ya. Tadi untuk volume reaktor dihitung dari dihitung dari waktu reaksi yang ditentukan. Kemudian untuk volume vesselnya ya, untuk volume vesselnya nanti harus menggunakan volume vessel yang standar. Nah, ini jumlah reaktor minimum yang diperlukan agar proses ini dapat berlangsung secara kontinu atau terus-menerus.
Walaupun pada prakteknya nanti jumlah reaktornya mungkin ditambah untuk sebagai cadangan ya, jika ada satu reaktor mungkin yang mengalami gangguan atau kerusakan, dan backup ya jika mungkin perlu suatu perawatan. Nah, jadi minimumnya sekian, tapi prakteknya harus lebih dari jumlah minimum ini. Oke, itu terkait dengan penjadwalan reaktor. Nah, berikutnya ketika kita melakukan perancangan ya, tadi kan untuk reaktor batch kita mendapatkan misalkan dari perhitungan kita peroleh suatu volume yang dari perhitungan. Nah, volume ini harus disesuaikan dengan kapasitas reaktor yang standar yang tersedia di pasaran. Tujuannya adalah ketika kita membeli reaktor dengan ukuran standar, maka biaya fabrikasinya itu tidak mahal ya, karena jumlah yang diproduksi untuk reaktor dengan kapasitas tersebut itu sudah lebih banyak. Beda dengan jika kita harus membuat suatu reaktor dengan volume khusus, kapasitas khusus, berarti kita harus membuat satu reaktor secara khusus, dan akibatnya biaya fabrikasinya akan lebih mahal. Karena itu setelah kita peroleh volume dari perhitungan, kemudian kita koreksi terhadap standar kapasitas ya, standar kapasitas vessel ya. Ini misalkan dari perhitungan reaktor kan kita dapat volume fluida. Maka biasanya volume fluida misalkan di set 70% dari mengisi 70% dari volume vessel. Dari sini kita bisa mengetahui volume vesselnya berapa, baru kita pilih mana vessel yang nilainya sesuai. Ya, kemudian juga dari sini untuk tiap vessel itu sudah memiliki area jaket yang ditentukan. Nah, nanti tinggal pengaruhnya adalah terkait dengan metode untuk heat transfernya atau perpindahan transfer panasnya, apakah menggunakan jaket atau dengan metode lain. Jika dengan jaket luas perpindahan panasnya sudah mencukupi, maka cukup menggunakan jaket pada volume yang standar ini. Jika tidak, maka perlu menggunakan menggunakan metode perpindahan panas yang lain. Nah, terkait dengan yang berikutnya juga adalah berapa energi yang dibutuhkan untuk mengoperasikan mixer ya. Karena tadi agar reaksi itu dapat berjalan secara optimal, maka pengadukan di dalam reaktor itu harus mendekati ideal ya. Mendekati ideal artinya tidak ada bagian reaktor itu yang tidak mengalami pengadukan. Akibatnya reaksi tidak berjalan sesuai yang dirancang, sehingga di sini proses pengadukan itu harus memenuhi. Nah, di sini ada tergantung dari sistem reaksinya, maka kebutuhan energi untuk pengadukan itu dapat diperkirakan dari sini. Semakin viskositasnya semakin tinggi ya, viskositas, maka daya untuk melakukan pengadukan itu juga semakin tinggi. Jika kita lihat untuk blending itu biasanya larutannya relatif miscible, bisa bercampur, maka pengadukannya lebih mudah. Kemudian tadi jika ada multifasa, dia akan lebih susah ya, makin tinggi. Di sini untuk kasus suspensi atau emulsi biasanya viskositasnya tinggi ya, dan polimerisasi maka membutuhkan daya pengadukan yang lebih besar. Oke, berikutnya untuk aspek perancangan juga terkait tadi dengan selain luas bidang transfer panas juga dengan koefisien transfer panas ya. Jadi untuk sistem di dalam reaktor dan di dalam pendingin ya, itu fluidanya apa, maka kita dapat memperkirakan koefisien transfer panasnya, dan ini digunakan untuk nanti melakukan perhitungan untuk kasus non isothermal. Oke, mungkin sekian sedikit mengenai aspek perancangan reaktor ya, di reaktor batch di skala industri, dan juga beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam
perancangan reaktor batch tersebut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.